Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Januar. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan soal evaluasi akhir semester mata kuliah optimasi sistem. Pada soal nomor 1 diberikan sebuah fungsi objektif seperti berikut, yaitu fx sama dengan x pangkat 6 min 9x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 15x pangkat 2 min 6x plus 5 dengan gambar grafik seperti pada soal. Itu untuk sumbu y-nya adalah nilai fx, kemudian sumbu x-nya adalah nilai x. Di sini ada percobaan soal yaitu 1A. Tentukan nilai minimum dari fungsi di atas menggunakan metode interpolasi kuadratik. Jadi menentukan nilai minimum dari fungsi di atas menggunakan metode interpolasi kuadratik untuk mengetahui pengaruh pemilihan titik awal terhadap proses pencarian optimum. Dilakukan dua percobaan dengan kombinasi titik awal yang berbeda sebagai berikut. Oke, jadi nilai titik awalnya yaitu ada x1, x2, dan x3. Kemudian ini percobaan pertama dan ini percobaan kedua. Jadi tujuannya pada soal nomor 1A ini yaitu mencari nilai x yang menghasilkan nilai fungsi minimum. Kemudian soal yang B, pada soal sebelumnya 1A, pencarian nilai optimum fungsi telah dilakukan menggunakan metode interpolasi kuadratik. Selanjutnya fungsi yang sama akan diselesaikan menggunakan metode particle swarm optimization atau PSO. Kemudian di sini disuruh membuat program MATLAB sama seperti soal 1A untuk mengimplementasikan metode PSO pada fungsi yang diberikan dengan menggunakan parameter berikut. Nah, ini merupakan parameternya dengan W sama dengan 0,8, C1 sama dengan 0,3, C2 sama dengan 0,3, kemudian R1 sama dengan R2 sama dengan random atau nilai acak. Kemudian untuk nilai X-nya, parameter X awal seperti ini matriksnya, kemudian Fx-nya juga seperti ini. Kemudian disuruh membandingkan hasil optimasi yang diperoleh menggunakan interpolasi kuadratik dan PSO. Oke, jadi soal nomor 1 ini masih sama, mencari nilai X yang paling optimum atau yang paling menghasilkan nilai fungsi minimum menggunakan yang 1A ini menggunakan metode interpolasi kuadratik dengan dua percobaan, dua nilai titik awal percobaan, dan sama di sini juga suruh membuatkan program MATLAB untuk mencari nilai optimum X dari fungsi optimum fx. Kemudian yang B ini sama, mencari nilai X yang paling fungsi minimum dari fungsi fx tapi menggunakan metode particle swarm optimization. Kemudian soal yang nomor 2, sini sebuah sistem tenaga listrik terdiri dari 4 unit pembangkit yang bekerja secara paralel untuk memenuhi kebutuhan daya konsumen. Setiap pembangkit memiliki karakteristik input-output dan biaya bahan bakar yang berbeda sehingga diperlukan pengaturan pembagian beban yang tepat agar biaya operasi total sistem menjadi minimum. Nah, tujuannya yaitu menentukan kombinasi daya keluaran dari keempat unit H1, H2, H3, H4 agar total bebannya menjadi 1200 MW. Apabila total beban yang harus disuplai oleh keempat pembangkit tersebut adalah 1200 MW, tentukan pengoperasian yang paling ekonomis dari pembangkit 1, 2, 3, 4. Tentukan pengoperasian yang paling ekonomis. Katakan ekonomis artinya biaya bahan bakar yang berbeda, kemudian pembagian beban yang tepat agar biaya operasi total sistem menjadi minimum.
Dan soal 2A yaitu membuat program MATLAB untuk menentukan kombinasi daya keluaran dari masing-masing pembangkit P1 sampai P4 yang menghasilkan biaya operasi minimum. Yang B, 2B, pada kondisi nyata masing-masing pembangkit memiliki batas operasi minimum dan maksimum sebagai berikut. Untuk unit pembangkit ini P1, minimum capacity atau power min-nya P min megawatt satuannya yaitu 150 dengan maksimum capacity P max-nya megawatt satuannya itu di angka 600 megawatt. Dan ini P2 sama, ini batas minimum, batas maksimum, ini pembangkit 3, ini pembangkit 4. Dengan demikian, selain memenuhi kebutuhan beban sebesar 1200 megawatt, setiap pembangkit juga harus beroperasi pada rentan daya yang diizinkan, yaitu batas kapasitasnya, rentan daya yang diizinkan. Sehingga memodifikasi program MATLAB pada bagian 2A dengan menambahkan batas minimum dan maksimum daya pembangkit untuk menentukan kombinasi daya keluaran masing-masing pembangkit yang menghasilkan biaya operasi minimum. Intinya pada soal nomor 2 ini tujuannya menentukan kombinasi daya keluaran pada masing-masing unit pembangkit dengan total beban 1200 megawatt yang dapat terpenuhi dengan biaya operasi paling minimum. Oke, langsung saja ke pengerjaan yang soal nomor 1. Di sini sudah dibuatkan sebuah program MATLAB untuk pengerjaan soal nomor 1A, yaitu menggunakan metode interpolasi kuadratik. Nah, sebelum itu, berikut ini merupakan modul perkuliahan sebagai referensi pengerjaan soal EAS. Jadi metode metode interpolasi kuadratik itu merupakan optimasi variabel tunggal, di mana di sini juga terdapat metode Newton-Raphson. Ini konsepnya juga sama, menentukan titik minimum dari fungsi berikut dengan menggunakan metode iterasi Newton-Raphson. Nah, hasilnya seperti ini. Yang seharusnya secara visualisasi grafik ini nilai titik terendahnya atau minimumnya itu di area sini sekitar 1,5 sekian. Nah, jika menggunakan metode iterasi Newton-Raphson, persebarannya seperti ini. Dengan hasil nilai X-nya itu 2,5, kemudian nilai 2,5 itu nilai paling minimum, kemudian didapatkan pada X sama dengan 1,53 seperti pada gambar. Kemudian ada juga percobaan, nah ini bagaimana bila menggunakan metode interpolasi linear. Jika menggunakan interpolasi linear, ini seperti terjebak di salah satu bentuk lokal fitness seperti ini, yang seharusnya nilai terendah minimumnya itu di area sini. Namun ketika menggunakan interpolasi linear itu dia terjebak nilainya dengan hasilnya seperti ini, artinya gagal atau tidak berhasil menggunakan interpolasi linear. Kemudian selanjutnya menggunakan metode interpolasi kuadratik. Nah, pada soal bentuk grafiknya seperti ini, dengan fungsi objektif fx tadi, bentuk grafiknya seperti ini, artinya secara visual dapat kita ketahui nilai minimumnya itu di area sini, jadi ini sedikit ada lembah, ini juga ada lembah sedikit, namun yang paling terendah itu di titik ini, sama seperti pada contoh modul. Kalau di modul ini ada dua lembah yang curam di titik ini dan titik ini. Nah, apakah menggunakan metode interpolasi kuadratik dapat menemukan atau memperkirakan titik minimum dari suatu fungsi? Nah, metode interpolasi kuadratik sendiri itu merupakan suatu fungsi dengan menginterpolasi 3 titik menggunakan
menggunakan persamaan kuadratik. Nah, ini fungsi pada contoh modul. Kalau di sini itu fungsinya yang ini. Kemudian langkah-langkah dari interpolasi kuadratik yaitu yang pertama memilih 3 titik awal, yaitu X1, X2, X3, sama seperti pada soal 1A ini terdapat 3 titik awal, X1, X2, X3 yang berada di sekitar titik minimum yang diduga. Kemudian langkah kedua, hitung nilai fungsi fx, hitung nilai masing-masing fungsi fx-nya, fx1, fx2, dan fx3 pada titik-titik tersebut. Kemudian selanjutnya menginterpolasi kuadratik, bentuk interpolasi kuadratik sebagai berikut. Nah, untuk menghitung koefisien A, B, dan C-nya menggunakan formula ini, X-min sama dengan ada pembilang sama penyebut. Kemudian hasilnya seperti ini. Setelah diiterasi beberapa kali, kemudian dilakukan update 3 titik menggunakan logika ini, menghasilkan grafik seperti ini. Jadi partikel atau pencarian nilai minimumnya berhasil ditemukan, nilai minimum di area X sama dengan 1,533 sekian. Nah, ini merupakan program MATLAB-nya yang lebih sama seperti ini, dan yang membedakan adalah fungsi fx yang digunakan, samakan dengan soal EAS. Ini yang pertama, menampilkan grafik dari bentuk grafik fungsinya seperti pada fungsi fx. Kemudian selanjutnya ini definisi fungsi fx-nya, ini sama seperti soal. Kemudian inisialisasi 3 titik awal X1, X2, X3 untuk percobaan pertama. Jadi saya pisah ini khusus program untuk percobaan pertama dengan nilai X1, X2, X3 seperti pada tabel soal. Kemudian ini parameter toleransi dan iterasi. Di sini maksimum errornya 1E min 6, artinya 0, sekian itu pangkat minus 6, 0,06 kali 1. Kemudian max iterasinya sama dengan 500. Nah, lanjut ke algoritma interpolasi kuadratik. Nah, di sini terdapat perulangan iterasi, di mana pada proses kedua di dalam modul yaitu menghitung nilai masing-masing fungsi pada titik-titik tersebut. Jadi nanti dari hasil perhitungannya itu ditampung ke dalam variabel F1, F2, F3. Nah, kemudian untuk mencari titik minimum menggunakan interpolasi kuadratik seperti pada persamaan yang ada pada modul, yaitu ini untuk menghitung koefisien A, B, dan C gunakan formula X-min. Nah, ini dimasukkan dalam sini untuk pembilangnya ini, dan untuk penyebutnya ini. Nah, setelah itu di sini terdapat proteksi juga. Jadi jika penyebut ini menghasilkan nilai 0, nah ini nanti tidak dapat melanjutkan perhitungan karena hasilnya akan none, sehingga perlu diproteksi dan iterasinya harus dihentikan. Nah, setelah diinisialisasi pembilang dan penyebutnya, di sini dimasukkan ke variabel X-min untuk mencari X-min. Tadi kan pembilang dibagi penyebut seperti ini, kemudian F-min-nya sama dengan Fx-min. Ini mencari titik minimum dari fungsi fx. Nah, setelah itu cek konvergensi. Ini jika X-min kurang dari X2, kurang dari max error, maka iterasinya dihentikan. Artinya ketika sudah mencapai titik stabilnya atau konvergensi, iterasinya dihentikan secara otomatis. Kemudian yang terakhir, update 3 titik, pilih titik baru berdasarkan nilai fx. Nah, ini logikanya seperti pada yang tertuang pada modul ini. Jika X-min lebih dari X2, maka masuk ke
percabangan berikutnya. Jika F min kurang dari F2 maka akan diupdate X1 sama dengan X2, X2 sama dengan X min. Jika tidak maka X3 sama dengan X min. Nah ini jika tidak maka masuk ke percabangan lagi. Jika F min kurang dari F2 maka X3 sama dengan X2, X2 sama dengan X min. Jika tidak X1 sama dengan X min. Oke. Untuk percobaan kedua ini programnya sama, yang berbeda hanya di nilai inisialisasi 3 titik awal. Jadi maksudnya inisialisasi 3 titik awal itu kalau menurut metode interpolasi kuadratik yaitu 3 titik awal tadi itu dibagi jadi 3 bagian. Jadi dari grafik ini, grafik fungsi objektifnya itu dibagi menjadi 3 titik berdasarkan nilai titik awalnya. Nah kalau nanti pembagian itu tidak rata, artinya condong ke kiri atau condong ke kanan, nah itu akan mempengaruhi hasil pencariannya, hasil interpolasinya, hasil pencarian optimumnya. Seperti itu. Langsung saja kita jalankan. Di sini mulai ada pergerakan pencarian nilai minimum, nilai optimumnya. Iterasinya sedang berjalan, jadi titik-titik ini mulai merupakan hasil iterasi awal hingga iterasi ke yang terakhir ini, iterasi ke 79. Jadi pada percobaan pertama ini titik awal yang digunakan yaitu X1 sama dengan min 5, X2 sama dengan min 4, X3 sama dengan 1, dengan hasil akhirnya yaitu X sama dengan minus 2,43 sekian-sekian. Kemudian untuk fx nya yaitu minus 57,16 sekian-sekian. Nah dari proses simulasi tadi, titik-titik iterasi itu bergerak menuju lembah fungsi di sisi negatif. Nilai fungsi terus menurun sampai akhirnya mendekati titik paling minimum global. Jadi jumlah iterasi yang dibutuhkan adalah 79, dan ini menunjukkan bahwa pemilihan titik awal percobaan pertama itu cukup baik karena mengarah pencarian menuju lembah terdalam pada fungsi. Seperti itu. Kemudian pada percobaan kedua langsung saja kita jalankan dengan X1 seperti pada tabel, X2, X3 juga sama seperti pada tabel. Langsung kita jalankan. Nah, di sini simulasi mulai berjalan, iterasi mulai dilakukan. Ini terdapat pergerakan ke kanan, cenderung ke kanan, berbeda dengan yang 1A tadi. Kita tunggu sampai iterasi selesai. Nah ini sudah selesai iterasi terakhir yaitu iterasi ke 152. Pada percobaan kedua ini dengan titik awal tadi X1 sama dengan min 1 tadi sini titik awalnya. Kemudian X2 nya 5 di sini tidak kelihatan ya. Kemudian X3 nya 10 di kanannya lagi. Jadi pembagian titik awalnya itu cenderung ke kanan sehingga hasil pencarian nilai minimumnya itu malah ke kanan, tidak ke kiri. Padahal secara grafik fungsi seharusnya titik optimumnya itu di sini secara visual, tetapi karena nilai titik awalnya itu cenderung ke kanan, jadi minus 1, X2 nya 5 di sini, di sebelah sini. Sebentar. Sini 5, kemudian untuk X3 nya di 10. Di keunikannya interpolasi, metode interpolasi kuadratik yaitu pencariannya itu terbatas dari nilai awal yang ditentukan, 3 titik awal yang ditentukan tadi. Nah metodenya tetap konvergen,
Jadi dia tetap menemukan nilai optimum, tetapi menuju minimum lokal di sisi kanan fungsi. Nah, nilai minimumnya masih positif, nih masih positif, yaitu sekitar 4,84 sekian. Jadi jika dibandingkan dengan percobaan pertama, nilai ini tidak lebih baik karena percobaan pertama menghasilkan nilai negatif yang jauh lebih kecil di sini. Kalau secara visual sudah jelas lebih optimum, lebih baik yang percobaan pertama tadi. Dari sini dapat disimpulkan juga, jadi interpolasi kuadratik itu sangat bergantung pada pemilihan nilai titik awal ini. Seperti itu. Ini selanjutnya soal 1B. Tadi sudah ditemukan bahwa kesimpulan dari percobaan 1 dan percobaan 2 ini lebih baik percobaan 1 hasilnya daripada percobaan 2. Sekarang pencarian nilai optimum fungsi telah dilakukan menggunakan metode interpolasi kuadratik. Oke. Fungsi yang sama akan diselesaikan menggunakan metode particle swarm optimization. Sekarang menggunakan metode meta heuristik, yaitu PSO atau particle swarm optimization. Jadi di sini sudah terdapat program MATLAB yang dibuat untuk mensimulasikan soal nomor 1B. Sebelum itu pada modul perkuliahan sebelumnya juga sudah dijelaskan bagaimana metode, prinsip kerja, alur daripada PSO itu sendiri. Nah, di sini terdapat beberapa parameter atau istilah di dalam particle swarm optimization itu sendiri. Yang pertama yaitu particle itu adalah individu. Jadi particle swarm optimization itu berbeda dengan interpolasi kuadratik yang hanya menggunakan 3 titik, tetapi PSO ini menggunakan beberapa partikel. Nah, setiap partikelnya nanti memiliki dua parameter, dua nilai yang mendorong partikel tersebut untuk bergerak, yaitu memiliki posisi, variabel parameter posisi, dan kecepatan. Nah, posisi dinyatakan sebagai kandidat solusi, sedangkan kecepatan menentukan arah dan besar perpindahan dari sebuah partikel. Dan istilah berikutnya ada swarm. Swarm itu di sini merupakan gabungan individu atau sebuah populasi, segerombolan atau kawanan. Kemudian ada istilah P-base atau personal base, kemudian ada G-base, G-base ini atau global base. Nah, dalam PSO ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat dua variabel. Yang pertama ada posisi, dan yang kedua ada kecepatan. Ini yang melekat di masing-masing partikel. Di mana rumusnya sebagai berikut. Nah, ini merupakan rumus dari posisi X T plus 1 sama dengan XT plus Vx T plus 1. Nah, ini posisi baru sama dengan posisi lama plus kecepatan baru. Nah, setelah didapatkan posisi, maka update setelah ini nilai inisialisasi awal. Jadi secara alur itu kita mencari kecepatan terlebih dahulu. Setelah mendapat kecepatan ini baru mengupdate posisi. Seperti itu, karena di sini harus dicari dulu. Ini. Untuk rumus kecepatannya yaitu Fx T plus 1 sama dengan W plus Vx T plus C1 plus R1 kali R1 P base min X plus C2 dikali R2 dikali J base TX J base X min X. Nah, ini rumus kecepatan untuk mengupdate kecepatan. Nah, pada soal sendiri di sini parameter yang digunakan untuk PSO yaitu W sama dengan 0,8, kemudian C1 sama dengan 0,3, C2 sama dengan 0,3, R1 dan R2 sama dengan nilai acak. Kemudian ini nilai X atau nilai posisi awal
dan ini nilai Vx atau nilai kecepatan awal. Nah, W di sini yaitu tidak ada. Nah, ini. Nah, di mana W itu adalah faktor inersia atau moment of inertia yang berhubungan terhadap ketahanan atau bagaimana sebuah partikel itu mempertahankan kondisinya dari diam menuju gerak atau sebaliknya, seperti itu. Intinya yang mempengaruhi kecenderungan sebuah partikel itu bergerak atau harus diam. Ini melekat di masing-masing partikel. Kemudian C1 itu adalah koefisien ke P-base. Itu C1, ini nilai range-nya 0 sampai 1. Kemudian C2 ini koefisien ke G-base. Ini juga sama, parameternya 0 sampai 1. Kemudian R1 ini random konstanta atau nilai acak, dan R2 ini merupakan random konstanta nilai acak juga. Jadi C1 R1 ini satu perhitungan, C2 R2 juga sama. Jadi ketika nanti C1 dan R1 nya ini lebih tinggi daripada C2 R2, maka nanti si partikel itu lebih memilih ke hasil dari personal base-nya daripada di hasil dari global base. Begitu pula sebaliknya, seperti itu. Kemudian lanjut, sudah cukup ini untuk penjelasannya. Langsung ini ke perhitungannya. Jadi sama tahapannya dari mulai inisialisasi awal parameter yang melekat pada masing-masing partikel tadi, W sama dengan 0,8, C1, C2, R1 seperti pada soal nanti diinputkan. Kemudian nanti dihitung. Jadi secara alurnya, yaitu yang pertama inisialisasi parameter, kemudian inisialisasi posisi partikel awal dan kecepatan ini, kemudian P-base awalnya ini diisi dengan nilai posisi awal, kemudian untuk data fitnessnya nanti dibuat besar agar pada iterasi pertama sebuah fitness awal dapat menggantikan nilai tersebut. Jadi objektif fungsinya masih sama, menggunakan nilai fungsi objektif pada soal nomor 1 ini, itu merupakan base fitnessnya. Oke, langsung saja masuk ke pemrograman. Nah, ini inisial parameter, dan ini inisial posisi dan kecepatan awal, dan ini P-base X awal itu sama dengan posisi awal, dan data base fitnessnya ini sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya, itu dibuat besar seperti ini agar pada iterasi pertama semua fitness awal dapat menggantikan nilai tersebut. Nah, kemudian masuk ke perulangan. While iter kurang dari 100. Nah, artinya 100 di sini merupakan batas dari iterasi yang ditentukan ditentukan sendiri nilainya, mau iterasi berapapun. Ketika mau dibuat otomatis, artinya seperti pada penyelesaian soal menggunakan interpolasi kuadratik. Jadi diberikan sebuah logika konvergensi mungkin untuk menghentikan iterasi secara otomatis. Namun pada percobaan ini dibuat 100 kali iterasi. Nah, di sini pada setiap iterasi program menghitung fitness. Ini fungsi objektifnya.
nanti dimasukkan ke data fx. Setiap satu mana tadi. Nah, setiap x-nya ini nanti dihitung, dimasukkan ke fungsi objektifnya. Dimasukkan ke fungsi objektif ini. Kemudian dikeluarkan ke dalam bentuk matriks lagi, disimpan di variabel data fx ini. Semuanya hingga 10 partikel ya. Jadi di sini ada 10 partikel. Ya, ada 10 partikel. Kemudian setelah menghitung fitness, semua partikel menggunakan fungsi objektif tadi yang ini. Nah, jika fitness partikel lebih kecil dari data personal base sebelumnya, maka personal base partikel akan diperbarui. Yang ini untuk update personal base. Jadi jika partikel lebih kecil dari data personal base sebelumnya, maka personal base partikel diperbarui. Nah, setelah itu program mencari fitness terkecil dari seluruh personal base. Ini min data base fitness. Nah, ini merupakan mencari fitness terkecil dari seluruh personal base. Nilai terkecil itulah yang nanti akan menjadi global base. Nah, setelah bbase dan global base ini diperoleh, nanti akan dilanjutkan untuk plotting ke kurva, bentuk grafiknya seperti apa, termasuk posisi partikel dan global base. Nah, selanjutnya akan diperbarui nilai speed atau nilai kecepatan velocity menggunakan komponen inersia seperti pada perhitungan persamaan yang ada pada contoh modul ini. Fx ini pertama kali yang diupdate adalah kecepatan partikel melalui beberapa parameter, termasuk di sini ada W, ada C1, R1, C2, R2 dan B base dan G base-nya, G base-nya sama. Setelah didapatkan nilai kecepatan, maka dilanjut dengan mengupdate posisi dari masing-masing partikel. Nah, setelah kecepatan baru diperoleh, posisi partikel diperbarui di sini. Langsung saja sekilas seperti itu untuk alur programnya. Langsung saja kita lakukan simulasi. Di sini kita clear. Nah, di sini sudah ada. Tidak apa-apa, kita jalankan simulasinya. Oke, ini sudah mulai bergerak seluruh partikelnya menuju ke titik paling optimum, tandai dengan global base ini yang melingkari seluruh partikel yang berkumpul. Di sini iterasinya hampir selesai. Oke, hasil PSO-nya adalah nilai X optimum sama dengan minus 2,43 sekian. Kemudian untuk Fx-nya, fungsi Fx atau objektif fungsinya fitness yang paling minimum yaitu minus 57,16 sekian. Nah, kalau dilihat dari hasil visualisasi maupun nilai X dan fungsi Fx yang dihasilkan pada PSO ini sangat dekat dengan interpolasi kuadratik pada percobaan pertama sebelumnya. Itu berada di titik ini. Artinya PSO berhasil menemukan minimum global di sini. Secara visual pun dapat dilihat juga bahwa titik paling minimum dari fungsi fx ini yaitu di sini, di lembah ini. Nah, menurut analisisnya, jadi PSO itu lebih stabil untuk fungsi yang memiliki lebih dari satu lembah karena pencarian dilakukan oleh banyak partikel. Nah, sebelumnya kan ini partikel disebar. Posisi awalnya adalah minus 15,5, artinya bisa jadi di area sini disebar di sini, kemudian minus 9 disebar di sini, kemudian 1,5 di sini. Nah, dia persebarannya hingga positif
22,5 di sebelah sini. Nah, setelah itu dilakukan iterasi berulang hingga dia berkumpul di area titik paling optimumnya. Nah, nanti jika ada partikel yang menemukan daerah lebih baik, maka informasi tersebut menjadi global base dan menarik partikel lain menuju daerah tersebut. Sama seperti yang ini. Tadi kan di nilai parameter pertama kan C1, C2 nya sama ya, ini nilainya 0,3 dan 0, C2 nya juga 0,3. Artinya ini tidak cenderung ke C1 atau ke personal base nya, namun juga tidak cenderung ke C2 atau ke global base nya, sehingga yang didapatkan adalah dari update personal base ini jika data fx nya kurang dari data PB fitness itu, maka data PB fitness nya sama dengan data sebelumnya, dan personal base nya sama dengan X atau posisi saat itu. Oke, jadi partikel-partikel tadi bergerak itu dipengaruhi oleh dua parameter atau dua variabel tadi, yaitu kecepatan dan posisi. Sebenarnya dari konsep prinsip dari PSO sendiri itu meniru kawanan burung yang mencari makan ya. Jadi misal ada, kalau di sini kan 10 partikel ya, kita ibaratkan ada dua burung, jadi dua burung itu artinya dua partikel, satu start dari sini, kemudian yang satunya lagi start dari sini. Nah, start dari sini, oke. Nah, masing-masing partikel nanti akan mengupdate posisi dan kecepatannya berdasarkan P-base, dan nanti akan bergerak sama yang ini juga akan bergerak. Nah, setelah dia menghasilkan nilai P-base-nya sendiri berdasarkan nilai P-base sebelumnya atau nilai posisi sebelumnya, setelah dia mendapatkan nilai posisi yang paling mendekati fungsi, itu nanti akan dicari global base-nya. Jadi pada konsep metode ini, dua partikel tadi, dua burung tadi itu akan berkomunikasi satu sama lain, mana yang lebih mendekati fungsi nilai optimum, posisi dari burung satu atau posisi dari burung dua. Nah, setelah itu jika ternyata yang paling mendekati nilai optimumnya itu adalah burung satu, maka nanti posisi dan kecepatan dari burung dua ini akan diupdate seperti pada posisi dan kecepatannya burung satu. Seperti itu. Itulah yang dinamakan global base gitu. Nah, jadi meta heuristiknya di PSO ini lebih ke communication and learning. Jadi, selain masing-masing partikel itu mempelajari dari hasil gerakannya atau pergeserannya, dia juga berkomunikasi dengan antar partikel mana yang lebih optimum, sehingga didapatkan global base untuk menggerakkan seluruh kawanan atau dua kawanan tadi menjadi menuju ke titik yang sama, seperti itu. Jadi hasil dari PSO 1B ini tidak terjebak seperti yang kemudian analisis yang kedua dengan hasil PSO ini, itu kan tadi disebar partikelnya, ada yang sampai sisi kanan maupun kiri, tetapi untuk hasil akhirnya dia bisa fit ke titik paling optimum, berbeda dengan yang percobaan kedua tadi. Percobaan kedua tadi dia sempat berada di sini karena dia terjebak di bentuk lokalnya, lokal minimum.
jadi coba di lokal minimumnya, karena tadi startnya di pembagian titiknya X1 itu di -1, sehingga dia tidak mengenali area sini gitu. Nah, metode PSO ini itu sangat optimal dibandingkan metode pada percobaan 2 maupun 1 seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu soal nomor 2. Kembali ke soal nomor 2, yaitu sebuah sistem tenaga listrik yang terdiri dari 4 unit pembangkit yang bekerja secara paralel untuk memenuhi kebutuhan daya konsumen. Jadi setiap pembangkit memiliki karakteristik input output dan biaya bahan bakar yang berbeda, sehingga diperlukan pengaturan pembagian beban yang tepat agar biaya operasi total sistem menjadi minimum. Nah, ini terdapat 2 soal. Yang pertama 2A ini menentukan kombinasi daya keluaran masing-masing pembangkit P1, P2, P3, dan P4 yang menghasilkan biaya operasi minimum. Nah, ini merupakan karakteristik input output dari pembangkit terhadap fuel cost. Ini ada H1, H2, H3, dan H4. Nah, ini biayanya bahan bakar. Nah, sebelumnya di dalam modul juga ada ini membahas tentang economic dispatch dengan hanya memperhitungkan constraint kapasitas pembangkit, sehingga analisis hanya dilakukan pada hubungan rupiah atau biaya bahan bakar yang dihubungkan dengan daya beban atau watt. Nah, ini pada modul ini itu pembangkit dimodelkan sebagai unit thermal, di mana yang memiliki input berupa bahan bakar atau biaya operasi, sedangkan outputnya berupa daya listrik. Nah, constraint paling penting dalam optimasi ini adalah jumlah daya seluruh pembangkit harus sama dengan beban yang diminta. Ini. Gambarannya seperti ini. Jadi secara umum perhitungannya ini menggunakan metode Lagrange multiplier. Ini metode Lagrange multiplier pengoperasian pembangkit ekonomis. Ini pada tahap 1 ya. Pada tahap 1 constraint hanya difokuskan pada daya yang dihasilkan oleh sebuah sistem pembangkit harus sama dengan daya yang dibutuhkan oleh beban. Kemudian tahap kedua, constraint difokuskan pada daya yang dihasilkan oleh sebuah sistem pembangkit harus sama dengan daya yang dibutuhkan oleh beban dengan memperhatikan batas-batas pengoperasian pembangkit. Nanti kita berarti untuk yang soal 1A ini merupakan biaya operasi minimum seperti pada tahap 1. Kemudian yang pada kondisi nyata masing-masing pembangkit memiliki batas operasi minimum dan maksimum. Ini nanti sama seperti tahap 2, yaitu constraint-nya difokuskan pada daya yang dihasilkan oleh sebuah sistem harus sama dengan daya yang dibutuhkan oleh beban, tetapi dengan memperhatikan batas-batas pengoperasian pembangkit. Seperti itu. Nah, kalau melihat pada tahap 1 ini, jadi secara umum total biaya operasi adalah Ft sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus Fn. Jadi total dari biaya-biaya yang dibutuhkan atau biaya operasi, total biaya operasi. Nah, dengan constraint-nya adalah 0 sama dengan payload. Nah, ini simbol constraint yang harus dipenuhi. Bebannya harus sama. Nah, metode Lagrange multiplier ini digunakan dengan prinsip bahwa pada kondisi optimum tanpa batas operasi incremental cost, setiap pembangkit harus sama. Nah, sehingga dengan demikian nanti df
1 per dp1, atau di sini simbolnya i, dfi per dpi itu sama dengan lambda. Ini menggunakan persamaan 21 sampai dengan 24. Persamaan 21 sampai 24. Ini 21 sampai 24. Jadi dari fungsi lambda ini atau pengali atau fungsi Lagrange itu diturunkan dan disubstitusi ke variabel-variabel pembangkit. Nah, untuk alurnya sendiri, yang pertama itu mengubah karakteristik input-output HP menjadi fungsi biaya F per pembangkit dengan mengalihkan fuel cost seperti ini. Di masing-masing H, nanti masing-masing H ini dikali dengan fuel cost, yaitu untuk mengubah karakteristik menjadi fungsi biaya. Setelah itu menurunkan setiap fungsi biaya terhadap daya PI. Nah, ini. Nah, kemudian menyamakan setiap turunan biaya ini, menyamakan, dicari nilai pengalinya. Itu kalau di dalam contoh ini dengan harga lambda sama dengan 8,2, maka dengan mudah bisa dihitung daya yang harus dibangkitkan oleh pembangkit 1 dan sampai pembangkit 3 itu berapa, seperti itu. Nah, setelah itu menjumlahkan seluruh hasilnya. Ini kan mencari nilai P, dicari, menjumlahkan semua P dan menyamakan dengan hasilnya, hasil batas daya yang dihasilkan. Nah, biaya pengoperasian pembangkit untuk mensuplai beban sebesar 800 MW adalah sebagai berikut. Setelah itu ditemukan total biaya operasi. Langsung saja masuk ke pemrograman. Nah, di sini sudah ada program MATLAB. Yang pertama, inisial beban yang atau daya yang harus dikeluarkan, daya maksimum yang harus dikeluarkan yaitu 1200 MW. Ini turunan dari biaya setiap pembangkit nanti dihitung ini. Nah, tadi pertama dari data karakteristik input output tadi itu dikonversi menjadi fungsi biaya FP dengan mengalihkan masing-masing pembangkit tadi, karakteristik pembangkit dengan fuel cost-nya, dapatkan ini fungsi biaya. Nah, setelah itu diturunkan fungsi biayanya ini untuk menghasilkan lambda atau pengali Lagrange. Oke, setelah itu langsung saja kita lakukan simulasi. Jadi mula-mula ini persamaannya sama seperti yang ada pada modul ini. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, ini merupakan hasil visualisasi karakteristik input output
dari masing-masing pembangkit. Nah, ini merupakan visualisasi kurva atau grafik output pembangkit megawatt terhadap bahan bakar. Nah, kemudian titik ini merupakan hasil dari pencarian nilai atau biaya terminimumnya dari masing-masing pembangkit dengan daya yang harus dikeluarkan. Jadi konsumsi bahan bakar terhadap output daya yang dihasilkan. Oke, kemudian outputnya sendiri di sini untuk lambdanya itu 9,87 sekian. Kemudian untuk pembangkit 1 itu dibutuhkan daya 667,48 megawatt. Kemudian P2 dibutuhkan daya 346,87 megawatt. Kemudian P3 dibutuhkan 155,99 megawatt, dan untuk pembangkit 4 29,65 megawatt. Nah, nilai lambdanya adalah 9,87 sekian, dan total biaya operasinya itu jika dihitung itu menghasilkan 10.588,36 sekian. Kemudian total dayanya sangat tepat, yaitu 1.200 megawatt. Sehingga dari sisi perhitungan matematis tanpa ada batas constraint selain daya total tadi itu sudah berhasil. Kemudian hasil ini sudah memenuhi constraint daya, yaitu dengan total dayanya seperti pada total yang diperlukan, itu 1.200 megawatt. Tapi di sini hasil masih dapat menghasilkan daya yang nantinya tidak realistis, karena ketika batas kapasitas diperhitungkan, atau seperti pada modul ini ada 3 tahap tadi. Nah, ini misal nanti masuk ke tahap 2 dengan memperhatikan batas-batas pengoperasian pembangkit, apakah nanti setiap pembangkit itu bisa menghasilkan 667 megawatt. Kemudian P2 ini apakah bisa menghasilkan 346. Ini apakah bisa menghasilkan segini. Ini juga pembangkit, masing-masing pembangkit apakah bisa. Itu akan berbeda lagi nilainya, sehingga diperlukan constraint tambahan supaya selain mendapatkan nilai total biaya yang paling optimum atau paling minimum, itu juga memperhatikan masing-masing pembangkit ini mampu atau tidak bekerja dengan daya yang dibutuhkan dari hasil perhitungan ini. Juga tahap berikutnya di tahap 3 ini membutuhkan beban dengan memperhatikan batas pengoperasian serta rugi-rugi pada sistem tenaga listrik. Jadi constraint tegangan memperhatikan batas pengoperasian pembangkit serta rugi-rugi pada sistem tenaga listrik. Ini kayak drop voltage atau power loss, kayak seperti itu masuk ke dalam perhitungan ini, seperti tambahan di tahap 2, itu memperhatikan batas pengoperasian. Nah, sehingga karakteristik input outputnya ini bukan merupakan daya yang seharusnya atau belum optimal. Ini masih belum bisa diimplementasikan ke kondisi nyata. Oke, langsung saja kita menuju ke penyelesaian soal 2B. Nah, ini pada kondisi nyata masing-masing pembangkit memiliki batas operasi minimum dan maksimum. Lalu dilihat di sini, ternyata batas maksimumnya itu untuk unit 1 adalah 600, untuk unit 2 nya
450, untuk unit 3 250 MW, untuk unit 4 nya 200 MW. Dari keempat ini, jika melihat hasil dari perhitungan secara matematis tanpa memperhatikan apapun, yang penting kita mencari total biaya paling minimum dengan daya keluaran total itu harus bisa 1200 MW. Ini untuk P1 sudah overload karena batas kapasitasnya itu 600 MW, sedangkan hasil dari perhitungan matematisnya 667. Artinya sistem pastinya tidak optimal jika dioperasikan di atas kapasitasnya. Kemudian selanjutnya untuk unit 2 ini 450. Di sini hasil perhitungan matematisnya 346. Itu masih bisa, masih terjangkau, masih dalam range kapasitas operasi dari pembangkit unit 2. Kemudian pembangkit 3 ini batas minimumnya 50, batas maksimumnya 250. Di sini 155, artinya masih masuk dalam range kapasitas operasi. Kemudian P4 nya 29, di sini 200, masih masuk operasi namun underload, tidak seimbang karena minimum kapasitasnya yaitu di 50 MW. Nah, sedangkan di sini 29 MW. Oke, langsung saja kita tambahkan pada program selanjutnya ini untuk mengoperasikan untuk mengerjakan soal 2B. Itu bedanya dengan yang 2A, itu di sini ada tambahannya untuk constraint di kapasitas operasi. Ini semua diinisialkan parameternya P-min, P-1, P-2, 3 dan 4. Ini max 1, max 2, max 3, max 4 sesuai pada tabel yang ada di soal. Nah, kemudian setelah itu nilainya prosesnya sama seperti perhitungan 2A. Dari karakteristik input output itu dijadikan fungsi biaya ini. Setelah itu masuk ke perhitungan awal sebelum diberi batas, sama seperti ini. Jadi dihitung dulu, dihitung, setelah itu diberi semacam logika. Jadi diberi semacam logika, jika nilai itu melebihi batas maksimum pembangkit 1 yaitu 600 tadi, itu akan dikunci nilainya di batas maksimumnya yaitu 600. Jadi yang sebelumnya itu tetap dikeluarkan nilainya itu 667, tapi karena di sini sudah ada Pmax-nya, maka nanti akan akan dibatasi nilainya menjadi sesuai dengan kapasitas range yang diberikan. Sehingga nanti kalau dari perhitungan ini itu yang akan yang akan mengalami pemotongan atau constraint itu di pembangkit 1 dan pembangkit 4. Seperti itu. Langsung saja kita jalankan. Ini kita hapus dulu. Langsung saja kita jalankan. Outputnya sama, yaitu berupa 4 kurva atau grafik karakteristik input output dari masing-masing pembangkit. Nah, ini hubungannya sama, hubungan antara output pembangkit atau daya dengan satuan megawatt terhadap konsumsi bahan bakar. Nah, di sini didapatkan untuk perhitungan awalnya sama seperti yang soal nomor 2A ini. Kemudian setelah dilakukan pembatasan seperti memperhatikan penambahan constraint, yaitu berupa kapasitas operasi. Ini tadi istilahnya yaitu memperhatikan batas-batas pengoperasian pembangkit. Ya, batas-batas pengoperasian pembangkit ini didapatkan
akhirnya itu 10,1, merupakan faktor pengali Lagrange yaitu. Kemudian untuk P1 nya ini menjadi nilai batas maksimum kapasitasnya ini 600. Kemudian P2 nya masih tetap, kemudian P3 nya ini menjadi 176 sekian megawatt, dan P4 nya menjadi diubah atau disesuaikan dengan batas minimumnya yaitu 50 ini, karena dia hasil perhitungan sebelumnya 29. Nah, ini ada yang menarik di sisi P3 yang sebelumnya dia 155, padahal dia itu masih termasuk di dalam range kapasitas pengoperasian, batas operasi. Tapi dalam penyesuaian ketika kita memasukkan constraint lain dengan memperhatikan tadi batasan pengoperasian itu, dia nilainya berubah. Sama halnya seperti P2 dan P3 juga mengalami perubahan. Nah, ini artinya dia mengalami perubahan karena harus menyesuaikan nilai yang harus dipenuhi oleh pembangkit 2 dan 3 ini. Jadi dari P1 dan P3 ketika yang ini, yang sebelumnya tadi 667, kemudian yang ini yang sebelumnya 29, itu kan ketika diredus ini bisa 67. Yang ini juga ditambahi dari 29 supaya mencapai 50 megawatt itu berapa. Nah, dari situ itu didapatkan penjumlahan antara P2 dan P3 itu yaitu sama dengan 1200, nilai totalnya ini 1200 megawatt dikurangi P1 kemudian dikurangi P4 sama dengan 550. Nah, untuk unit pembangkit 2 ini dan pembangkit 3 nanti program akan menghitung ulang. Jadi menghitung ulang Lagrange multiplier dengan syarat incremental cost yang sama. Mana lambdanya? Ini sudah terdapat sisa P1 dan P4. Sehingga didapatkan nilai akhirnya seperti ini. Jadi total dayanya tetap, kemudian total biaya disesuaikan, ini menjadi lebih besar sedikit daripada sebelumnya. Yang ini menjadi 10.612,29. Nah, ini jika dibandingkan dengan soal nomor 2A, biaya pada soal 2B ini sedikit lebih tinggi. Nah, itu wajar karena pada 2A itu tidak ada penyesuaian terhadap proses ini, sehingga tidak ada yang mempengaruhi fungsi biaya yang dihasilkan. Seperti itu, karena nilainya sangat ideal. Nilai yang dihasilkan sangat ideal, perhitungan matematis tanpa memperhitungkan kapasitas pengoperasian dari pembangkit-pembangkit tersebut. Nah, ketika sudah memperhitungkan kondisi fisik pengoperasiannya, itu total biayanya disesuaikan menjadi lebih tinggi sedikit. Nah, ketika sudah ditemukan nilai ini, jadi untuk solusi pada 2B ini dengan memperhatikan batasan-batasan pengoperasian itu akan lebih ideal jika digunakan pada kondisi nyata, karena semua pembangkit berada pada dalam rentan operasi yang diizinkan berdasarkan constraint operasi.
pembangkit 1 bekerja di batas maksimum 600, pembangkit 2 di 373 MW, pembangkit 3 di 176, dan pembangkit 4 di 50. Seperti itu. Nah, sisa dari perhitungan ini, yang sisa dari perhitungan awal itu akan disesuaikan di pembangkit 2 dan pembangkit 3 karena dia yang masih dalam range kapasitas. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini hasil dari pengerjaan soal EAS. Untuk rangkumannya sudah saya masukkan ke dalam laporan ini. Dimulai dari prinsip metode menggunakan interpolasi kuadratik, kemudian ini percobaan pertama, titik, hasil, dan bentuk grafiknya. Kemudian ini 2B, percobaan kedua, grafiknya juga, dan perbandingan hasil interpolasi kuadratik. Dari keduanya itu yang paling signifikan untuk diperhatikan adalah titik awal ini. Intinya kalau berbeda titik awal itu hasilnya akan berbeda juga gitu. Kemudian yang 1B itu PSO. Ini juga ada prinsip metodenya. Kemudian inisialisasi alur program pada MATLAB, hasil akhir. Dan yang terakhir perbandingan dari ketiga metode yang digunakan. Itu pertama pada soal 1A itu ada dua percobaan, satu metode dua percobaan dengan perbedaan di titik awalnya saja. Kemudian di PSO ini seperti apa? Jadi lebih mendekati untuk interpolasi kuadratik percobaan pertama sendiri itu paling bagus jika dibandingkan dengan percobaan kedua karena perbedaan tiga titik awalnya tadi. Dan jika dibandingkan dengan PSO juga berhasil mendapatkan titik paling minimumnya, padahal persebaran partikelnya itu sangat random, namun berhasil mencapai titik minimum. Dan yang kedua ini 2A, economic dispatch tanpa batas operasi, artinya menggunakan perhitungan matematis yang sangat ideal tanpa memperhatikan kondisi fisik. Ini bentuk visualisasinya tadi untuk masing-masing pembangkit itu berapa nilainya divisualisasikan. Selanjutnya ini yang dengan batas operasi dengan memasukkan daya minimum dan daya maksimum operasi pada masing-masing pembangkit. Ini berbeda-beda. Selanjutnya divisualisasikan juga ke dalam bentuk kurva grafik hubungan antara pembangkit megawatt terhadap bahan bakar MBTU. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.